berbicara tentang kasus-kasus korupsi di seluruh Indonesia dan bahkan khusus Papua. Saya mau kutip pernyataan atau himbauan Bapak Presiden bahwa semua harus taat akan hukum. Semua harus menghargai hukum atau menghargai pemanggilan KPK. Nah, untuk itu saya sudah sampaikan kemarin melalui Metro TV bahwa kesakitan Bapak Lukas NMB itu sebagai Gubernur Papua, yang bisa tahu itu Tuhan Allah yang menciptakan Bapak Lukas dan saya, dan yang kedua Bapak Lukas sendiri dan saya sendiri tidak tahu kesakitan Bapak Lukas itu apa. Jadi kalau sekarang kita harus menghargai proses hukum yang ada di negara ini, dan hukum itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Tapi saya mau sampaikan begini, hukum lebih tajam ke bawah dari ketimbang tajam ke atas. Malah di atas dia tumpul, tajamnya ke bawah ke masyarakat kecil. Nah kalau sekarang hukum itu sudah tajam ke atas, lah harus terima kenyataan itu. Kan selama ini kan hukum tajam ke bawah. Orang curi ayam dihukum 10 tahun, 20 tahun penjara, bahkan lebih daripada itu. Orang pencuri sapi, pejabat pencuri sapi, hukumnya itu hanya bisa diatur-atur begitu. Nah tapi kalau sekarang tajam itu sudah mengelilingi pejabat, nah terus kenapa pejabat pada takut? Kenapa pejabat pada takut? Harusnya kan pejabat itu menerima dari sebuah konsekuensi jabatan yang dia emban, kemudian tanggung jawab yang dia pegang selama ini. Maka kalau memang ada sentuhan hukum yang melilit diri salah seorang pejabat itu, dia harus bertanggung jawab. Nah, itu kata Bapak Presiden itu begitu. Siapapun dia, warga negara tidak pandang bulu, harus taat, harus menghargai panggilan KPK. Jadi begitu, kalau kita bicara sakit yang bisa tahu itu kan Tuhan Allah. Dengan diri kita sendiri. Dan seluruh masyarakat yang sadar taat akan hukum. Mari kita ke hati, dorong kita punya Bapak Gubernur yang sementara lagi tersandang kasus hukum. Kita minta Bapak hadir di KPK sudah. Nanti kalau soal sakit, kalau Bapak kurang percaya KPK, bawa dengan keluarga untuk menyaksikan tim dokter nanti yang memeriksa di KPK, bisa menjelaskan tentang kesakitan. Hingga keluarga Bapak juga puas. Terus kemudian negara dalam hal ini yang memberikan kewenangan kepada badan yang dibentuk oleh negara, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, juga bisa mengetahui dengan jelas dan seadil-adilnya terhadap kesakitan Bapak Lukas. Kemudian proses hukum Bapak Lukas, saya minta Bapak Lukas buktikan di pengadilan dengan Bapak Lukas punya kuasa hukum. Jadi kita tidak bisa andai-andai. Saya harap kepada kita semua masyarakat jangan berandai-andai, karena ini fakta yang bicara. Kalau fakta sudah bicara, ternyata kita harus taat. Nah ini fakta hukum, karena fakta hukum tidak direkayasa. Kalau masyarakat lain punya fakta hukum, silakan. Fakta hukum itu diserahkan ke pihak yang berwajib, supaya fakta hukum itu, bahwa inilah fakta hukum yang menjerat Bapak Lukas contohnya. Jadi bisa sama-sama saling membuktikan. Hingga keadilan hukum itu diletakkan sesuai dengan asas hukumnya. Gitu. Jadi kita jangan berandai-andai. Itu harapan-harapan ya, harapan saya sebagai kepala suku besar, terlepas dari saya punya jabatan. Tapi saya himbau sebagai saya kepala suku, himbau juga sebagai saudara, mari kita sama-sama menghargai hukum. Supaya kita jangan dianggap takabur dalam hukum. Terima kasih.